Bapak, orang itu pelakunya. Dia sedang berbohong. Di tengah ruang kerja mewah seorang konglomerat, seorang gadis 12 tahun menunjuk seorang pria dengan tangan gemetar. Penglihatannya perlahan meredup. Tapi gadis ini, dia bisa mengenali kebohongan dari napas seseorang. Napas orang yang berbohong itu berbeda, Pak. Saya tidak bisa melihat, tapi saya bisa mendengarnya. Saat itu juga, tatapan kepala staf yang berdiri di samping sang konglomerat goyah dan napasnya menjadi cepat. Indra jenius sang gadis buta mulai menembus rahasia yang tersembunyi di ruang kerja itu. Jika Anda menyimak cerita ini sampai akhir, Anda akan menemukan kebenaran yang mencengangkan. Jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan, dan tulis di kolom komentar dari mana Anda menyimak cerita ini. Saya akan menyapa Anda dengan hangat. Cerita dimulai di ruang tunggu Poliklinik Rumah Sakit Universitas Indonesia. Orang-orang duduk berjejer di sepanjang koridor panjang. Di antara mereka, Nenek Lastri duduk di kursi, berusaha mengatur napasnya. Cucunya yang berusia 12 tahun, Kirana Putri, yang duduk di sebelahnya, tidak menatap wajah sang nenek. Tepatnya, dia tidak bisa melihatnya. Penglihatan Kirana memburuk dari hari ke hari. Tapi Kirana punya telinga sebagai pengganti matanya. Suara neneknya saat menarik napas, jeda saat mengembuskannya, dan suara batuk ringan yang tersangkut di tenggorokannya. Hanya dengan mendengar itu, Kirana tahu kondisi neneknya hari ini lebih buruk dari minggu lalu. Pasien atas nama Ibu Lastri, silakan masuk ke ruang periksa 3. Begitu pengumuman terdengar, sang nenek perlahan berdiri. Kirana dengan sigap memegang lengan neneknya. Pintu ruang periksa terbuka dan suara dokter terdengar. Selamat pagi, Nek. Bagaimana kondisinya hari ini? Ya, begitulah dok, biasa aja. Neneknya berpura-pura baik-baik saja, tapi telinga Kirana tak bisa dibohongi. Di setiap akhir kalimatnya, napas sang nenek terdengar pendek dan terputus. Dokter menempelkan stetoskop dan mendengarkan cukup lama sebelum mengangguk. Angkanya lebih buruk dari minggu lalu. Ini berbahaya jika dibiarkan. Ibu harus dirawat inap untuk menjalani prosedur. Tangan Kirana mengepal erat. Kata rawat inap dan prosedur selalu diikuti oleh biaya yang sangat besar. Kira-kira biayanya berapa ya dok? Tanya sang nenek hati-hati. Dokter ragu sejenak lalu berkata perlahan, untuk pengobatan dasarnya saja sudah cukup besar. Sebenarnya ada uji klinis obat baru, tapi syaratnya sangat ketat. Neneknya mengangguk, pertanda mengerti. Dokter lalu menatap Kirana dan bertanya, bagaimana mata Kirana? Perawatannya lancar kan? Kirana menjawab tanpa ragu, saya baik-baik saja dok, penglihatan saya jelas. Itu bohong. Sebenarnya matanya semakin parah. Tapi saat ini, neneknya adalah prioritas. Jika neneknya tiada, Kirana tak punya siapa-siapa lagi. Selesai pemeriksaan, mereka keluar dari rumah sakit. Di dalam lift, neneknya sengaja berbicara dengan suara ceria. Berkat Kirana, nenek makin sehat kok. Dokternya saja yang salah periksa. Tapi Kirana tahu, napas di akhir kalimat neneknya lebih pendek dan terengah dari biasanya. Mereka menunggu bus kota nomor 35 di halte. Kirana tidak bisa melihat nomor bus dengan jelas, tapi dari suara, mesin dan pola remnya, ia bisa tahu bus mana yang datang. Nek, bus, kita sudah datang. Cucuku ini memang hebat, bagaimana bisa tahu hanya dari suaranya. Di dalam bus, neneknya bertanya, nanti malam kita makan apa? Kirana langsung menjawab, di kulkas ada 3 kentang, 1 bawang, sama 5 telur. Nanti Kirana buatkan perkedel. Neneknya terkagum-kagum sambil menggenggam erat tangan cucunya. Mereka tiba di kamar kontrakan mereka yang sempit. Kirana mengeluarkan kantong-kantong obat dari rumah, sakit satu persatu. Obat neneknya ia letakkan rapi di tengah meja. Sementara itu dokumen mata dan obat tetes matanya ia selipkan jauh di dalam laci. Kirana bisa membedakan 12 kantong obat hanya dari baunya. Ini obat darah tinggi, ini obat jantung, ini obat maag. Dia tidak pernah salah. Kirana memang punya kemampuan seperti itu, ingatan yang tak pernah lupa akan apa yang pernah dilihat, didengar, atau dicium baunya. Serta telinga dan hidung yang jauh lebih sensitif dari orang biasa. Sambil membuka dan menutup kulkas, Kirana bergumam pelan. Cukup untuk 2 hari. Di samping kulkas tertempel catatan, jatuh tempo sewa tinggal seminggu. Kirana menghitung pengeluaran 3 bulan terakhir di kepalanya. Dia ingat tanggal dan jumlahnya dengan akurat.
kurang, desahnya pelan. Malam tiba. Lampu sudah dimatikan, tapi Kirana belum bisa tidur. Terdengar suara dengkuran neneknya dari samping. Kirana mulai menghitung detak jantung neneknya. 1, 2, 3. 8 detak lebih cepat dari biasanya. Di luar, suara sirene ambulans melintas. Tubuh Kirana tersentak. Suatu saat, apakah ambulans itu akan berhenti di depan rumah kita? Pikirannya melayang ke sana. Kirana mencengkeram selimutnya erat-erat. Air mata hampir jatuh, tapi ia menahannya. Tidak ada uang untuk pengobatanku juga. Nenek harus sembuh dulu. Aku tidak bisa hidup tanpa nenek. Udara subuh terasa dingin. Tapi Kirana terus terjaga untuk mendengarkan napas neneknya. Hanya jika napas itu terdengar teratur, ia baru bisa merasa tenang. Napas neneknya. Itulah satu-satunya yang tersisa bagi Kirana saat ini. Di tengah malam yang sunyi di kamar kontrakan itu hanya suara dengkuran neneknya yang bergema teratur, suara detik jam dinding, suara samar mobil di jalan raya. Kirana terjaga mendengarkan semua suara itu. Kirana diam-diam bangkit dan membuka laci. Di sana tersimpan buku catatan usang peninggalan almarhum ayahnya, Budi Santoso. Sebelum penglihatannya memburuk, Kirana telah membaca buku itu lebih dari 12 kali. Kini tulisannya tampak kabur seperti tertutup kabut, tapi itu tidak masalah. Dia sudah menghafalnya kata demi kata. Kirana mendekatkan buku itu ke hidungnya, tercium aroma samar parfum yang biasa dipakai ayahnya di antara bau kertas tua. Sambil meraba ujung buku yang usang, Kirana bergumam. Ini halaman ketiga. Tanpa membukanya pun Kirana tahu segalanya. Halaman mana berisi apa, baris keberapa, ada kata apa, semuanya terekam seperti foto di kepalanya. Kirana memejamkan matanya perlahan. Sebuah kenangan yang dirindukan muncul dari kegelapan. Ya, itu sudah 5 tahun yang lalu. Saat Kirana yang berusia 7 tahun pergi ke rumah sakit besar bersama kedua orang tuanya. Setelah berbagai macam tes, dokter memanggil orang tuanya saja ke dalam ruang periksa. Kirana menunggu di kursi luar. Tapi telinga Kirana bisa dengan mudah menembus pintu tebal itu. Ini penyakit saraf optik yang langka. Dengan berat hati saya sampaikan, penglihatannya akan terus menurun. Begitu mendengar itu, terdengar suara ibunya menarik napas dalam-dalam. Rasanya seperti jantungnya berhenti berdetak. Tapi kemudian dokter menyampaikan sesuatu yang mengejutkan. Tapi hasil tes memori Kirana. Ini level jenius. Pendengaran dan penciumannya juga jauh lebih sensitif dari orang normal. Anak ini sangat istimewa. Dalam perjalanan pulang, ayahnya, Budi Santoso, berkata sambil melihat kaca spion. Kirana, kita ini anak yang istimewa. Matanya mungkin sedikit redup, tapi dengan telinga dan hidungnya, dia bisa melihat dunia lebih baik. Malam itu Kirana juga mendengar semua percakapan orang tuanya dari kamar sebelah. Kirana harus mendapat pendidikan yang layak. Bakatnya harus dikembangkan. Ayahnya, yang saat itu menjabat sebagai kepala tim keamanan di konglomerat Nusantara Group, sejak hari itu mulai mengajari Kirana cara melihat orang. Sepulang kerja, ia akan memangku Kirana dan membuka buku catatannya. Ini rahasia kita. Kirana dengarkan napasnya dulu sebelum melihat matanya. Orang yang berbohong, napasnya pasti goyah lebih dulu. Kirana kecil mendengarkan ajaran itu seperti cerita dongeng. Anehnya, tak satu kata pun yang terlupakan, semua masuk ke dalam kepalanya. Aku mau jadi seperti ayah, melindungi direktur utama, kata Kirana dengan semangat. Tawa ayah dan ibunya memenuhi seisi rumah. Saat itu, mereka sangat bahagia. Namun, kebahagiaan itu terlalu singkat. Suatu malam, Budi Santoso pulang dengan raut wajah yang sangat serius. Aliran dana perusahaan aneh. Ada jejak manipulasi di catatan komputer. Ayahnya adalah kepala tim keamanan yang mengelola semua catatan digital Nusantara Group. Kantor pusat terus meminta untuk menutup kasus ini. Ada yang tidak beres? Sejak hari itu, ayahnya bekerja tanpa tidur setiap malam, memeriksa data perusahaan. Dari dalam selimut, Kirana mendengar suara ayahnya mengetik di papan ketik dan desahan beratnya. Beberapa hari kemudian, situasi memburuk drastis.
Sebuah kasus penggelapan dana besar meledak di perusahaan. Dan anehnya, semua bukti mengarah pada ayahnya sebagai pelaku. Kepala keamanan memanipulasi data untuk mencuri uang. Budi Santoso menyalahgunakan wewenangnya. Gosip menyebar luas. Saat ayahnya pulang hari itu, suara langkah kakinya benar-benar berbeda. Langkahnya yang selalu tegap kini terdengar berat dan terseret. Langkah kaki ayah berbeda, kata Kirana. Ibunya pun menatap ayahnya dengan kaget. Tercium bau aneh dari pakaian ayahnya. Ayah merokok? Ayahnya yang tidak pernah menyentuh rokok. Keesokan harinya, berita besar muncul di koran. Kepala Keamanan Nusantara Group diduga lakukan penggelapan dana. Suasana di lobi kantor menjadi sedingin es. Saat Kirana datang menjemput ayahnya, bisikan para karyawan menusuk telinganya. Tidak kusangka dia orang seperti itu. Pagar makan tanaman. Rekan-rekan yang dulu akrab dengannya kini membuang muka. Saat rapat dewan direksi, para petinggi berteriak-teriak meminta ayahnya dipecat. Citra perusahaan hancur. Pecat dia sekarang. Bawa ke jalur hukum. Penjarakan dia. Hanya direktur utama, Bapak Haryo Wibowo, yang membelanya. Saya percaya pada Budi. Saya sudah bekerja dengannya selama 10 tahun. Saya tahu karakternya. Namun, situasi semakin rumit. Wartawan terus memberitakan dan harga saham perusahaan anjlok. Suatu malam, Bapak Haryo menelepon ayahnya. Kirana mendengar seluruh isi percakapan itu. Budi, maafkan saya tidak bisa melindungimu. Tidak apa-apa Pak, saya mengerti. Tekanan dari Dewan Direksi terlalu kuat. Saya tidak bisa berbuat apa-apa sendirian, saya tahu Pak. Ini bukan salah Bapak. Suara ayahnya bergetar. Malam itu ayahnya berkata pada ibunya dengan tekad bulat. Kalau aku terus di sini, Bapak Haryo akan semakin dalam bahaya. Aku harus menjauh darinya agar beliau selamat. Tapi kamu tidak bersalah. Kenapa kamu yang menanggung semuanya? Ibunya menangis memohon tapi tak ada gunanya. Aku tahu, tapi ini jalan terbaik. Ini satu-satunya cara untuk melindungi Bapak Haryo. Ayahnya akhirnya menulis surat pengunduran diri dengan tangan gemetar. Namun tragedi tidak berakhir di situ. Sehari setelah mengundurkan diri, orang-orang asing mendobrak pintu rumah Kirana. Seseorang telah mengajukan gugatan ganti rugi penggelapan dana dan menyita seluruh aset ayahnya. Apa-apaan ini? Ibunya menangis memohon, tapi para jurusita masuk dengan sepatu mereka. Kulkas, TV, dan meja kerja kesayangan ayahnya semuanya ditempeli stiker sita berwarna merah. Bapak Budi Santoso, sampai dana penggelapan dilunasi, rumah dan rekening bank Anda dibekukan seluruhnya. Silakan segera pergi. Begitulah keluarga Kirana diusir dari apartemen mereka dan terpaksa pindah ke kamar kontrakan sempit yang dingin. Semua yang ayahnya kumpulkan seumur hidupnya lenyap karena sebuah laporan keuangan yang dimanipulasi. Malam itu, duduk di lantai dingin kamar kontrakan, ayahnya mengelus kepala Kirana dan berbisik, "Maafkan ayah nak. Ayah tidak bisa menepati janji." Janji apa? Ayah berjanji akan mengajarimu semua cara melindungi direktur utama. Maaf ayah tidak bisa menyelesaikannya. Kirana menggeleng. Ayah masih melindungi Bapak Direktur. Ayah adalah kepala keamanan terhebat di dunia. Nada suara ayahnya saat itu, getaran halusnya, jeda napasnya, Kirana masih mengingat semuanya dengan jelas hingga kini. Kembali ke masa sekarang. Kirana meletakkan buku catatan usang ayahnya di dadanya, tanpa melihatnya, huruf-huruf di dalamnya seolah hidup di benaknya. Ayah menulis total 250 catatan di buku ini. 3 orang diberi tanda khusus. Dan kepala staf ada di urutan pertama. Kirana bergumam dalam gelap, punya kebiasaan menahan napas sejenak saat bicara. Sosok yang harus diawasi dengan cermat. Kepala staf. Kenapa ayah memberi garis merah khusus pada orang ini? Siapa pelaku sebenarnya yang membuat keluarga kami terusir dan membawa ayah pada kematian? Kirana harus menemukannya, kemampuan yang ayah berikan padaku. Sekarang aku akan menggunakannya untuk mengungkap kebenaran. Terdengar suara neneknya bergerak di samping. Kirana memeluk erat buku catatan itu dan berbisik, "Nenek, jangan khawatir, aku akan melindungi nenek." Lalu ia mengepalkan tangannya dan bersumpah. Ia akan menyelamatkan neneknya dan memulihkan nama baik ayahnya yang telah tiada. Pagi buta, suara rintik hujan mengetuk atap seng tipis kamar kontrakan mereka.
Suara air yang mengalir deras melalui talang tua memecah kesunyian malam. Kirana terjaga, menatap langit-langit. Sambil menghitung jeda setiap tetes hujan, Kirana bergumam, sekarang sekitar jam setengah 5 pagi, meskipun suara jam tidak terdengar, dari ritme tetesan hujan saja Kirana bisa tahu waktu dengan akurat. Pada jam-jam seperti ini, suara-suara yang akrab biasanya terdengar di telinga Kirana. Suara ibunya, Ratna, memasak sup di dapur, suara puluhan piring yang beradu, dan suara gagah ayahnya, Budi Santoso, yang berkata ayah berangkat sambil menutup pintu depan. Tapi kini suara-suara itu telah lenyap selamanya. Ingatan Kirana kembali ke suara hujan yang mengerikan pada hari itu 5 tahun lalu. Hari itu juga hujan turun deras seolah langit bocor. Dari sebuah proyek konstruksi terdengar berbagai suara bising besi. Suara ekskavator menggali tanah, suara tajam besi beton yang beradu. Saat itulah, awas, bahaya. Terdengar teriakan panik seseorang, lalu sebuah ledakan dahsyat seperti dunia runtuh. Rangkaian besi beton ambruk menciptakan kekacauan antara jeritan orang-orang dan kepulan debu. Pulang dari sekolah, telinga Kirana menangkap suara sirene yang tajam. Beberapa ambulans melaju kencang menembus hujan. Hanya dari tinggi rendahnya nada sirene, Kirana bisa memperkirakan jaraknya. Sekitar 2 kilometer. Arah proyek konstruksi tempat ayah bekerja. Jantungnya berdebar kencang. Firasat buruk merayap di punggungnya. Ibunya, Ratna yang sedang bekerja di warung makan, mendengar suara ledakan itu dan langsung berlari keluar. Di lokasi yang penuh debu, ibunya menyaksikan pemandangan aneh. Seseorang tampak sedang memberikan sebuah amplop. Jaraknya terlalu jauh untuk melihat wajah, tapi suasananya terasa mencurigakan. Saat Kirana tiba dengan terengah-engah, ayahnya sudah dibawa pergi dengan ambulans. Ayah di mana? Kirana berteriak sekuat tenaga, tapi yang menjawab hanya suara hujan. Setelah pemakaman ayahnya, ibunya, Ratna, bergumam seperti orang kesurupan. Aneh, ini bukan kecelakaan, pasti ada sesuatu. Ibunya tidak bisa tidur setiap malam. Napasnya berat dan jantungnya berdebar kencang. Kirana mendengar semua suara napas yang gelisah itu dari balik pintu. Ibu, tidak apa-apa? Ada yang bisa kubantu? Tidak, Kirana. Kamu tidak perlu tahu. Ibu akan urus semuanya. Ibunya memeluk Kirana dengan tangan gemetar, tapi pelukan itu tidak sehangat dulu. Beberapa hari kemudian, di pagi hari teriakan neneknya membangunkan Kirana. Dia berlari ke kamar dan menemukan ibunya sudah terbujur kaku. Di bawah bantal ibunya ada sepucuk surat wasiat. Di akhir surat yang berisi tulisan gemetar memohon keadilan untuk ayahnya, tertera dengan jelas sebuah nama, Rizky Adiguna. Polisi datang, tapi mereka hanya melihat sekilas dengan malas. Tidak ada bukti. Hanya dengan nama di surat wasiat, kami tidak bisa melakukan investigasi. Nenek Lastri menangis terseduh-seduh sambil memeluk Kirana. Sekarang tinggal kita berdua. Kasihan cucuku. Kembali ke kamar kontrakan di tengah hujan subuh. Neneknya mengigau dalam tidurnya. Budi, Ratna, maafkan aku. Kirana segera bangun, mengambil segelas air dan memberikannya pada neneknya. Nek, minum dulu. Neneknya perlahan membuka mata dan memegang tangan Kirana. Kalau bukan karenamu, nenek sudah ikut mereka. Tapi dari getaran halus di akhir kalimatnya, terasa rasa bersalah yang mendalam dari sang nenek. Nek, jangan bicara seperti itu, kan ada aku. Kirana menggenggam erat tangan neneknya dengan tegas. Di luar, fajar mulai menyingsing, hujan telah berhenti, dan suara-suara kota mulai terbangun. Suara oven dari toko roti, suara mesin bus pertama yang berangkat. Kirana berdiri di atap, mendengarkan semua suara itu dalam diam. Matanya semakin kabur, tapi telinganya terbuka lebih jernih dari sebelumnya. Rizky Adiguna. Kirana menggigit bibirnya, mengulang nama itu. Suatu saat, jika ia bertemu orang itu, ia akan langsung mengenalinya. Ayah, ibu, jangan khawatir. Aku ingat semuanya. Kirana menatap langit dengan matanya yang tak bisa melihat, lalu mengepalkan tangannya. Dia bukan lagi anak kecil yang hanya bisa menangis. Perang seorang gadis 12 tahun, seorang saksi tak terlihat untuk melindungi keluarga dan mengungkap kebenaran dimulai sekarang. Senin pagi, di depan markas besar Nusantara Group, suasana begitu ramai. Suara ratusan langkah kaki karyawan memenuhi trotoar.
Suara sepatu hak tinggi, sepatu pantofel, dan sepatu kets yang berlari terburu-buru. Di tengah kerumunan itu, Kirana yang berusia 12 tahun berdiri sendirian. Di tangannya ada sebuah papan dari kardus bekas mie instan. Tulisan yang dibuat dengan spidol tebal itu memang tidak rapi, tapi isinya sangat jelas. Saya Putri Bapak Budi Santoso. Bapak Direktur, tolong temui saya sekali saja. Para karyawan yang lewat melirik dan berbisik. Suara-suara itu menusuk telinga sensitif Kirana. Anak itu siapa? Kenapa dia di situ pagi-pagi begini? Kasihan sekali. Terdengar suara statis radio yang akrab. 2 orang satpam mendekat. Nak, tidak boleh di sini. Pulang sana. Tapi Kirana tidak bergeming. Saya tidak akan pergi sebelum bertemu Bapak Direktur. Tolong izinkan saya bertemu. Wah, keras kepala sekali anak ini. Kamu pikir Direktur Utama itu ketua RT? Meskipun kedua lengannya dipegang dan diseret oleh satpam, Kirana tidak melepaskan papan kardusnya. Keesokan harinya dan hari berikutnya, sama saja. Kirana berdiri di tempat itu setiap pagi seperti patung. Bahkan saat hujan deras mengguyur, ia tidak pergi. Air hujan dingin mengalir di rambutnya hingga membasahi pakaian dalamnya. Seorang karyawan yang iba mencoba memayunginya, tapi Kirana menggeleng. Tidak apa-apa, terima kasih. Saat makan siang, ia hanya makan nasi bungkus dingin yang dibeli dari warung. Ia ingin makan mie instan hangat, tapi ia menahannya. Dengan berhemat, ia bisa membeli lebih banyak obat untuk neneknya. Saat itu di lantai teratas gedung pencakar langit, kepala staf Rizky Adiguna yang melihat keluar jendela mendecakkan lidahnya dengan kesal. Masih di situ juga. Keras kepala sekali, sama seperti ayahnya. Rizky menekan interkom dan berteriak pada tim keamanan. Jaga gerbang depan dengan benar. Kenapa anak seperti itu saja tidak bisa diusir? Seminggu berlalu. Suatu sore, sebuah sedan hitam mewah meluncur masuk ke depan gerbang utama. Suara mesinnya berat namun halus. Telinga Kirana langsung waspada. Suaranya berbeda dari taksi atau mobil biasa yang tak terhitung jumlahnya. Para karyawan di sekitarnya serentak membungkuk 90 derajat. Selamat sore, Bapak Direktur. Suasana menjadi hening seketika. Terdengar suara pintu belakang mobil terbuka, diikuti oleh suara batuk yang kasar dan berat. Kirana langsung tahu, pemilik suara batuk itu dialah Direktur Utama Haryo Wibowo. Saat hendak turun dari mobil, pandangan Haryo Wibowo tertuju pada Kirana yang berdiri di tengah hujan. Seorang gadis kecil yang basah kuyup tapi tetap berdiri tegak. Pemandangan itu menyentuh hatinya. Putri Budi, suara Haryo bergetar. Budi Santoso, bawahannya yang paling ia sayangi, putri yang begitu ia cintai, kini berdiri dalam kondisi seperti itu. Rizky Adiguna yang cerdik segera menghalangi pandangannya. Bapak, jangan pedulikan. Hanya anak kecil yang cari perhatian, biar saya yang urus. Tapi Haryo menyingkirkan Rizky dan berkata dengan tegas, minggir. Tapi Pak, apa kau tidak dengar? Bawa anak itu ke ruanganku sekarang juga. Perintah tegas Haryo Wibowo membuat Rizky hanya bisa menunduk sambil menggigit bibirnya. Beberapa saat kemudian, kepala tim keamanan berlari terengah-engah menghampiri Kirana. Nona kecil, Bapak Direktur memanggil, mari ikut saya. Jantung Kirana berdebar kencang seperti genderang. Benarkah? Saya benar-benar bisa bertemu? Tentu saja. Mari lewat sini. Dengan tangan gemetar, Kirana meletakkan papannya dan melangkah masuk ke dalam gedung. Lobi perusahaan konglomerat terbesar di negeri ini. Langit-langit yang tinggi seolah menelan semua suara menciptakan suasana yang megah. Suara langkah kakinya sendiri yang bergema di lantai marmer terasa asing. Tatapan orang-orang tertuju padanya. Tatapan penuh rasa ingin tahu pada seorang gadis dengan pakaian basah dan bau yang berjalan seolah tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi Kirana tidak merasa kecil. Ayah juga pasti berjalan di sini setiap hari. Lift tiba, pintu tertutup dan mesin mulai naik. Tekanan dari lift berkecepatan tinggi membuat telinganya berdengung. Ini pertanda ia naik ke tempat yang sangat-sangat tinggi. Kirana mengepalkan tangannya dan berteriak dalam hati. Nenek, tunggu sebentar, ini baru permulaan. Akhirnya lift berhenti. Dan pintu terbuka. Koridor panjang menuju ruang kerja Direktur Utama
terbentang di depan mata Kirana seperti jalan tak terlihat. Saat berdiri di depan pintu ruang kerja, jantung Kirana berdebar kencang serasa mau meledak. Sekretaris yang mengantarnya mengetuk pintu besar itu. "Permisi Pak. Putri dari almarhum Bapak Budi Santoso sudah tiba, suruh masuk." Suara berat terdengar dari dalam. Pintu perlahan terbuka dan udara hangat dari pemanas ruangan menerpa wajah Kirana. Kirana menelan ludah dan melangkah masuk dengan hati-hati. Suara langkah kecil Kirana yang mengenakan sepatu usang bergema di lantai ruang kerja yang luas itu. Pandangannya kabur, tapi telinganya terbuka lebih tajam dari sebelumnya. Suara dengungan pembersih udara di sudut ruangan, getaran rendah dari unit AC luar, semuanya terdengar. Duduklah di kursi itu, suara Haryo Wibowo. Di setiap akhir kalimatnya, terdengar batuk kering yang bercampur suara serak. Terasa kelelahan yang mendalam dari dadanya setiap kali ia bernapas. Dibantu sekretaris, Kirana duduk di kursi. Haryo bertanya, "Siapa namamu?" "Kirana Putri Pak." "Kirana, nama yang indah, pasti Budi yang memberikannya." Suara Haryo berhenti sejenak. Kirana mendengar saat nama ayahnya disebut, napas Haryo tercekat sejenak sebelum berlanjut lagi. Itu adalah suara penyesalan yang mendalam. "Aku sangat mengenal Budi. Selama 10 tahun dia menjagaku seperti bayangan." Haryo berhenti sejenak, lalu menghela napas berat. "Maafkan aku tidak bisa melindungi ayahmu sampai akhir." Tapi Kirana menggeleng tegas. "Saya tidak datang untuk mendengar permintaan maaf." Lalu Kirana mengepalkan tangannya, mengumpulkan keberanian. "Jika ia mundur sekarang, ia tidak akan bisa menyelamatkan neneknya. Saya butuh uang, Pak." Udara di ruangan itu seketika membeku. Haryo bertanya dengan nada terkejut, "Uang?" "Iya, untuk biaya rumah sakit nenek saya. Beliau harus dirawat inap, tapi kami tidak punya uang sebanyak itu." Suara Kirana bergetar, tapi ucapannya jelas. "Berapa yang kau butuhkan?" Kirana menyebutkan jumlah yang telah ia hitung puluhan kali di kepalanya selama seminggu terakhir. Biaya rawat inap, prosedur, dan obat-obatan mahal. Terdengar suara kursi kulit direktur utama bergerak. Haryo kondong ke depan dengan tatapan tertarik. "Hah, berani sekali kau. Anak kecil datang meminta uang pada seorang konglomerat. Saya tidak meminta secara gratis. Saya punya sesuatu untuk diberikan." "Kau punya sesuatu untukku?" "Iya. Bapak akan aman jika saya ada di sisi Bapak." Haryo tertawa kecil, seolah tak percaya. "Kau bilang aku yang dikelilingi pengawal dalam bahaya?" "Iya. Saya sangat mirip dengan ayah saya. Seperti ayah melindungi Bapak, saya juga bisa melindungi Bapak." Suara Kirana tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara Haryo mengangkat dan meletakkan kembali cangkir tehnya. Haryo tampak tenggelam dalam pikirannya. "Berapa usiamu?" "12 tahun, Pak." "Anak 12 tahun akan melindungiku." Suara Haryo dipenuhi rasa getir dan rindu. "Ya, Budi adalah orang yang baik. Berkat dia, nyawaku selamat berkali-kali. Tapi aku..." Suara Haryo kembali tercekat. "Baiklah, aku terima tawaranmu." "Benarkah, Pak?" Mata Kirana membelalak. "Siapa nama nenekmu?" "Lastri, Pak." Haryo segera menekan tombol intercom. "Hubungi RSUI sekarang juga. Pasien atas nama Ibu Lastri. Pindahkan ke ruang VIP, seluruh biaya ditanggung perusahaan kita." "Baik, Pak." Haryo kembali menatap Kirana dan berkata dengan suara tegas, "Tapi tepati janjimu. Setiap pulang sekolah datanglah ke ruanganku. Kau bilang akan melindungiku, mari kita lihat." "Baik, Pak. Terima kasih." "Terima kasih banyak." Kirana bangkit dari kursi dan membungkuk 90 derajat. Beban berat di dadanya seolah terangkat. Saat keluar ke koridor dibantu sekretaris, terdengar suara langkah kaki beberapa orang mendekat. Di antara langkah-langkah itu, suara sepatu salah satu orang terdengar sangat mengganggu. Wah, siapa ini? Tamu kecil kita yang pemberani. Suara yang lembut dan ramah, tapi entah kenapa terasa dingin seperti ular. Telinga Kirana secara naluriah menajam. "Namaku Rizky Adiguna, kepala staf." "Siapa namamu tadi?" "Kirana Putri." "Oh, Kirana, senang bertemu denganmu. Baru saja bertemu Bapak Direktur?" "Ya." Rizky melangkah mendekat. Aroma parfum yang kuat tercium, tapi di baliknya ada bau aneh yang tak bisa dijelaskan. "Bagaimana kalau kita berjabat tangan? Sepertinya kita akan sering bertemu nanti."
kata Rizky sambil mengulurkan tangannya. Saat itu Kirana mendengarnya. Saat mengucapkan kita akan sering bertemu nanti, napas Rizky berhenti sejenak. Kebiasaan yang sama persis seperti yang tertulis di buku catatan ayahnya saat seseorang berbohong atau menyembunyikan sesuatu. Kirana tidak mengulurkan tangannya dan mundur selangkah. Saya harus segera ke tempat nenek saya. Sampai jumpa lagi, Kirana berbalik dan berjalan cepat menuju lift. Terdengar tawa rendah Rizky dari belakang punggungnya. Ya, hati-hati di jalan. Pintu lift tertutup dan Kirana terengah-engah. Rizky Adiguna, kepala staf yang namanya tertulis di buku catatan ayah. Nama yang tertinggal di surat wasiat ibu. Akhirnya, ia mendengar langsung suara musuhnya. Kebiasaan menahan napas saat bicara, pasti dia orangnya. Saat keluar dari gedung, hujan yang turun berhari-hari telah berhenti dan sinar matahari mulai bersinar. Kirana menatap langit sambil menyeka air matanya. Nenek, sekarang kita selamat, tidak perlu khawatir soal biaya rumah sakit. Air mata panas mengalir di pipinya, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan karena telah melindungi keluarganya dan harapan bahwa ia bisa menangkap pelakunya. Pertarungan sesungguhnya bagi gadis 12 tahun ini baru saja dimulai. Sejak hari itu, Kirana menepati janjinya. Setiap pukul 4 sore, ia akan mengetuk pintu ruang kerja Nusantara Group. Neneknya sudah dipindahkan ke ruang VIP rumah sakit dan dirawat dengan baik oleh para dokter. Kini giliran Kirana untuk menepati janjinya melindungi direktur utama. Minggu pertama berlalu dengan tenang. Kirana duduk di sudut sofa kulit di ruang kerja, diam seperti patung, hanya telinganya yang terbuka lebar. Suara Haryo Wibowo membolak-balik kertas, suara pena yang menggores kertas, dan sesekali suara batuk keringnya. Telinga Kirana merekam semua suara di ruangan itu seperti tape recorder. Namun seiring berjalannya waktu, telinga Kirana mulai menangkap sinyal aneh. Dibandingkan saat pertama kali bertemu, napas direktur utama semakin pendek dan berat. Batuknya juga lebih sering. Langkah kakinya pun berubah. Suara langkah yang dulu tegap seperti harimau, kini berubah menjadi suara seretan berat seolah memakai karung pasir. Sekitar sebulan kemudian, hari itu di ruang kerja sedang ada rapat penting dengan para direktur anak perusahaan dan eksekutif. Kinerja kuartal ini sangat baik, Pak. Masalah ekspansi pabrik di luar negeri juga sudah teratasi. Di tengah laporan para eksekutif, pintu ruang kerja terbuka pelan. Kepala staf Rizky Adiguna masuk membawa nampan. Maaf mengganggu, Pak. Sudah waktunya minum jus kesehatan. Rizky membungkuk dengan sangat sopan sambil meletakkan gelas berisi jus hijau di depan direktur utama. Kau selalu menyiapkan ini sendiri, terima kasih. Haryo tersenyum senang. Saat itulah hidung Kirana bergerak sensitif. Bau yang bahkan tidak disadari oleh para eksekutif lain, bahkan Haryo yang berada di depan jus itu, bagi hidung orang biasa yang tercium hanyalah aroma buah manis dan sayuran pahit. Tapi penciuman Kirana berbeda. Di balik aroma buah yang pekat itu, tersembunyi bau yang sangat halus dan licik. Bau yang sangat samar, amis, dan tidak menyenangkan. Saat Haryo hendak meminum jus itu, Kirana bangkit dari tempat duduknya dan menahan gelas itu. Bapak, jangan diminum. Para eksekutif terhormat di ruangan itu terkejut dan serempak menatap Kirana. Tidak sopan sekali. Itu minuman Bapak Direktur. Seru salah seorang eksekutif. Haryo juga menatap Kirana dengan heran. Kirana, kenapa tiba-tiba? Baunya aneh, Pak. Sepertinya ini tidak boleh diminum. Bau apa? Wangi sekali kok. Para eksekutif mengendus tapi tak ada yang mencium bau yang dimaksud Kirana. Saat itu Rizky Adiguna yang berdiri di sampingnya menyela dengan suara yang sangat lembut namun tajam. Aduh, Kirana, ini terlalu khawatir pada Bapak Direktur. Tidak apa-apa? Rizky tersenyum sambil memegang bahu Kirana. Ini semua resep dari dokter-dokter terkenal. Jus kesehatan khusus yang rutin saya siapkan untuk Bapak. Saat itu juga telinga Kirana menajam. Saat mengucapkan untuk Bapak, napas Rizky berhenti sejenak. Jantungnya berdetak normal, tapi napasnya terhenti sesaat. Sinyal kebohongan yang jelas. Kirana menatap tajam Rizky dengan matanya yang tak bisa melihat, merekam pola napas itu di kepalanya. Lihat Kirana, Pak Rizky sangat memperhatikanku. Tidak apa-apa.
Haryo tertawa sambil menenggak jus itu. Kirana mengepalkan tangannya dengan geram. Beberapa hari kemudian, insiden terjadi di tengah rapat. Haryo tiba-tiba memegangi dadanya dan meringis kesakitan. Dadaku, Bapak. Kirana melesat seperti peluru untuk menopang Haryo. Saat itu, Rizky berlari tergopoh-gopoh dan mengambil alih. Bapak, Anda tidak apa-apa? Panggil ambulans, cepat! Rizky berteriak-teriak, berpura-pura panik. Tapi di tengah keributan itu, Kirana mendengar dengan jelas, suara Rizky memang terdengar panik, tapi napasnya sangat tenang. Itu bukan napas tidak teratur orang yang benar-benar terkejut. Napasnya sangat tenang dan terhitung, seolah sudah menunggu momen itu. Malam itu, setibanya di kamar kontrakan, Kirana tidak membuka buku catatan ayahnya. Ia mengingat kembali kalimat yang sudah terpatri di benaknya. Punya kebiasaan menahan napas sejenak saat bicara, sosok yang harus diawasi dengan cermat. Kepala staf napas Rizky yang berhenti tadi siang. Dan napas tenangnya saat direktur utama pingsan, semuanya cocok persis dengan catatan ayahnya. Baunya memang aneh, mencurigakan. Itu bukan jus kesehatan. Jantung Kirana mulai berdebar kencang. Sekarang aku tahu kenapa ayah menempatkan orang itu di urutan pertama. Di luar, suara sirene ambulans melintas. Tubuh Kirana tersentak, tapi tatapannya tidak goyah. Aku tidak akan membiarkan sirene itu berbunyi untuk Bapak Direktur. Aku pasti akan menghentikannya. Di tengah udara malam yang dingin, tekad gadis 12 tahun itu mengeras seperti embun beku. Ekor rubah sang pelaku sesungguhnya, Rizky Adiguna, akhirnya terlihat. Sejak hari itu, seluruh perhatian Kirana terpusat pada kepala staf Rizky Adiguna. Setiap pukul 4 sore di ruang kerja direktur utama, Kirana duduk tak terlihat di sofa kulit, menajamkan telinganya untuk mengawasi napas Rizky. Seminggu kemudian, pada hari rapat Dewan Direksi Rutin Nusantara Group, ruang kerja itu penuh sesak dengan para direktur, anak perusahaan dan eksekutif tinggi. Suara gesekan jas, deheman, dan udara berat memenuhi ruangan. Rizky berdiri dan mulai bicara dengan suara berwibawa. Bapak, akhir-akhir ini kesehatan Bapak tampak menurun, saya khawatir. Dari pengamatan saya, Bapak tidak sebugar dulu. Saat ia mengucapkan itu, telinga Kirana menangkap suara detak yang aneh. Saat mengucapkan kata kesehatan Bapak, jantung Rizky berdetak kencang sekali secara tidak teratur, lalu kembali normal. Bukti bahwa mulutnya berkata khawatir, tapi tubuhnya memikirkan hal lain. Rizky melanjutkan, Bapak tidak bisa tanpa saya. Baik urusan perusahaan maupun kesehatan, semua harus saya yang urus. Saat itulah, saat mengucapkan tidak bisa tanpa saya, napas Rizky kembali berhenti sejenak. Itu bukan sekadar kekhawatiran, itu seperti napas seekor predator yang mengendalikan mangsanya, penuh obsesi yang aneh dan lengket. Tiba-tiba suara ibunya, Ratna, melintas di benak Kirana seperti kilat. Kepala staf itu sangat mencurigakan. Sepertinya dia orang yang kulihat di lokasi kecelakaan, amplop uang yang dilihat ibunya. Nama Rizky Adiguna di baris terakhir surat wasiat dan peringatan merah di buku catatan ayahnya. Potongan-potongan puzzle yang berserakan di kepalanya kini menyatu. Orang yang dicari ibu, orang yang diwaspadai ayah, semuanya adalah orang itu. Menjelang akhir rapat, pintu terbuka dan Rizky kembali masuk membawa nampan berisi jus yang sama. Bapak pasti haus. Jus kesehatan spesial sudah siap. Begitu nampan mendekat, hidung Kirana secara naluriah mengernyit. Hari ini baunya jauh lebih menyengat. Meskipun berusaha ditutupi dengan aroma buah, bau aneh di baliknya menusuk hidung. Jus hari ini lebih berbahaya. Bulu kuduk Kirana meremang. Saat Haryo Wibowo tanpa curiga mengangkat gelas jus itu ke mulutnya, Kirana melompat dari kursinya dan menghalangi Haryo. Bapak, jangan diminum. Kirana merentangkan kedua tangannya untuk melindungi Haryo. Haryo yang memegang gelas terkejut dan berhenti. Kirana, kenapa lagi? Kenapa setiap kali aku mau minum jus ini kau selalu begini? Para eksekutif juga bergumam dan mengerutkan kening. Kirana tidak bisa menahannya lagi. Seluruh tubuhnya gemetar, tapi ia tahu jika tidak bicara sekarang, direktur utama bisa mati.
Kirana mengangkat jari telunjuknya yang gemetar dan menunjuk lurus ke arah Rizky Adiguna. Lalu ia berteriak sekuat tenaga. Orang itu pelakunya. Ruang rapat seketika hening seolah disiram air es. Puluhan pasang mata serempak mengikuti arah telunjuk Kirana ke Rizky. Rizky tertawa terbahak-bahak seolah tak percaya. Kirana, ini sudah keterlaluan. Aku sudah mengabdi pada Bapak Direktur selama 20 tahun. Pelaku apa maksudmu? Tapi Kirana tidak mundur. Ayah saya sudah menulis semuanya di buku catatannya. Orang yang punya kebiasaan menahan napas saat bicara harus diwaspadai. Apa katamu? Suara Rizky yang tadinya tenang sedikit pecah. Ibu saya juga meninggalkan namanya di surat wasiat. Rizky Adiguna, orang yang memberikan amplop uang di lokasi kecelakaan ayah. Itu Anda, kan? Suara Kirana serak karena tangis, tapi kata-katanya menggema di ruang rapat. Wajah Haryo Wibowo mengeras. Ia perlahan menoleh ke arah Rizky. Budi menulis nama kepala staf di buku catatannya. Bapak, itu omong kosong anak kecil. Dan jus yang Bapak minum ini baunya aneh. Bau mencurigakan yang bisa membunuh orang, teriak Kirana seolah memaku kebenaran. Wajah Rizky pucat pasi. Ini fitnah. Imajinasi anak ini terlalu liar. Dan setiap kali Bapak minum jus itu, batuk Bapak selalu bertambah parah. Orang itu setiap kali berpura-pura khawatir pada Bapak, napasnya selalu berhenti. Itu napas orang yang berbohong. Ruang kerja itu diselimuti keheningan yang begitu pekat hingga tak ada suara napas pun yang terdengar. Haryo Wibowo perlahan, sangat perlahan meletakkan gelas jusnya di atas meja. Suara gelas yang beradu dengan meja terdengar keras seperti guntur. Tatapan Haryo berubah tajam. Rizky, ya Pak. Kau bilang kau sendiri yang menyiapkan jus ini. Betul Pak. Saya yang menyiapkannya berdasarkan resep dari para dokter. Suara Rizky bergetar. Panggil tim keamanan sekarang juga bawa jus ini ke laboratorium untuk dianalisis. Bapak, apa maksud Bapak? Apakah Bapak mencurigai saya? Apa kau tidak dengar? Lakukan sekarang. Perintah Haryo menggema di ruangan. Dan Rizky, sampai penyelidikan selesai, jangan pernah muncul di dekat ruanganku. Bapak, saya tidak bersalah. Bapak, Rizky diseret keluar oleh para staf dengan wajah pucat. Pintu tertutup dengan keras. Di dalam ruangan hanya tersisa Haryo yang terengah-engah dan Kirana. Haryo mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Kirana, iya Pak. Apa yang kau katakan itu benar? Apa Budi benar-benar mencurigai Rizky? Iya Pak. Di buku catatan ayah diberi garis merah. Haryo menghela napas dalam dan menunduk. Bahkan setelah tiada, Budi masih melindungiku. Betapa bodohnya aku tidak menyadarinya. Suara Haryo dipenuhi penyesalan dan amarah. Kirana mengepalkan tangannya. Ia yakin Bapak Direktur kini juga menyadari kebenarannya. Orang itu, orang yang menghancurkan keluarga kami. Pasti dia orangnya. Akhirnya ujung dari terowongan gelap yang panjang mulai terlihat. 2 hari kemudian, telepon darurat datang dari Laboratorium Analisis RSUI. Hasil analisis jus yang dihentikan Kirana telah keluar. Tim medis dan keamanan segera berkumpul di ruang kerja Haryo Wibowo. Kepala laboratorium memulai laporannya dengan tangan gemetar. Bapak, mohon jangan terkejut. Ditemukan kandungan talium dalam jus ini. Talium, apa itu? Sejenis racun, Pak. Logam berat berbahaya yang biasa digunakan dalam racun tikus. Suara dokter bergetar ketakutan. Racun ini tidak membunuh seketika. Jika dikonsumsi dalam dosis kecil dalam jangka waktu lama, organ-organ tubuh akan rusak perlahan dan tubuh akan menua dengan cepat. Hampir tidak berbau dan tidak berasa, orang awam tidak akan pernah tahu. Dokter melanjutkan dengan frustrasi. Bapak, kenapa Bapak tidak menyadarinya sampai sejauh ini? Jika saja Bapak melakukan pemeriksaan kesehatan rutin tahunan, pasti akan langsung terdeteksi dari tes darah. Haryo Wibowo menunduk dalam dan menjawab dengan suara bergetar. Aku terlalu percaya diri dengan tubuhku. Sejak muda aku bangga dengan fisik bajaku. Aku benci bau rumah sakit, jadi aku tidak pernah mendekatinya. Tangan Haryo gemetar hebat. Ditambah lagi, Rizky, si bedebah itu selalu berbisik di telingaku. Bapak, kalau periksa di rumah sakit besar, rumor kesehatan Bapak akan menyebar dan harga saham akan jatuh.
Saya sudah mengelolanya dengan jus kesehatan spesial dari dokter-dokter andal, jadi jangan khawatir. Dan Bapak percaya? Ya, aku terlalu sombong dengan kesehatanku dan terlalu percaya padanya. Itulah yang membutakan mataku. Desahan berat, Haryo memenuhi ruangan. Anda harus segera menjalani pemeriksaan menyeluruh. Tidak ada waktu lagi. Sore itu Haryo langsung dibawa ke ruang pemeriksaan VIP. Darahnya diambil, ia masuk ke dalam mesin MRI dan menjalani berbagai tes. Setelah suara mesin berhenti, hasilnya keluar. Mengejutkan. Hati dan ginjal Haryo sudah rusak parah akibat zat beracun. Usia biologisnya 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Dokter yang menanganinya berkata sambil menyeka keringat dingin, "Bapak sangat beruntung. Kalau bukan karena Kirana, Bapak mungkin tidak akan melewati tahun ini." Haryo terbaring lemas di ranjang rumah sakit, menatap langit-langit putih, lalu menggenggam erat tangan kecil Kirana di sampingnya. "Kirana, kalau bukan karenamu, aku pasti sudah mati di tangan Rizky. Bahkan setelah tiada, Budi mengirimmu untuk menyelamatkanku. Kau dan ayahmu telah menyelamatkan aku yang bodoh dan sombong ini." Air mata panas mengalir dari sudut mata Haryo. Sementara itu, di markas besar Nusantara Group, badai besar sedang terjadi. Puluhan orang dari tim audit yang diperintahkan langsung oleh Haryo mengobrak-abrik semua catatan keuangan selama 10 tahun terakhir. Beberapa hari kemudian, kepala tim audit berlari ke rumah sakit membawa setumpuk dokumen. "Bapak, kami menemukannya. Ada perusahaan fiktif." Perusahaan fiktif? Betul, Pak. Dia menciptakan perusahaan palsu untuk menggelapkan dana miliaran rupiah dengan dalih biaya konsultasi dan jasa penasihat. Dan semua dokumen pencairan ini ditandatangani dengan stempel Bapak yang dipalsukan oleh Rizky. Tubuh Haryo bergetar hebat. Itu bukan amarah, melainkan rasa pengkhianatan yang mendalam. "Aku mempercayainya seperti anak sendiri selama 20 tahun. Kesaksian dari para karyawan pun bermunculan. Kepala staf bilang dia yang urus semuanya. Pernah saat mabuk dia berkata, 'Direktur utama itu karyaku, ada dalam genggamanku.' Tatapannya seperti orang gila. Haryo memukul pegangan tempat tidur. Gila, benar-benar gila. Akhirnya polisi menyerbu Nusantara Group. Surat perintah penangkapan darurat dikeluarkan dengan puluhan tuduhan. Mulai dari percobaan pembunuhan, penggelapan, hingga penyalahgunaan wewenang. Dibawa ke ruang interogasi, Rizky awalnya membantah keras, "Saya tidak bersalah, ini semua fitnah. Saya sangat peduli pada kesehatan Bapak Direktur." Tapi saat satu persatu bukti diletakkan di atas meja, wajahnya mulai berubah. Lokasi kecelakaan di proyek konstruksi juga diselidiki kembali. Rekaman CCTV yang berhasil dipulihkan menunjukkan samar-samar Rizky memberikan amplop uang kepada seorang pekerja. Pekerja yang disuap itu akhirnya mengaku, "Saya menerima uang dari kepala staf." Dia bilang Budi Santoso terus menyelidiki bahkan setelah berhenti. Jadi dia minta saya untuk menyingkirkannya dengan membuatnya seolah-olah kecelakaan. Buku catatan ayah, surat wasiat ibu, dan kesaksian Kirana yang jelas. Semua potongan puzzle cocok tanpa celah. Nggak bisa lagi mengelak, Rizky akhirnya hancur. Atau lebih tepatnya meledak. Direktur utama itu milikku. Dari makanan sampai obat, semua jadwalnya aku yang atur. Tapi Budi Santoso, si brengsek itu, berani ikut campur dan mencoba membuka mata direktur. Jadi aku singkirkan dia. Lalu kenapa kau memberinya racun? Tanya penyidik. Rizky tertawa mengerikan. Kalau dia sehat, dia tidak akan mendengarkanku, dia harus lemah agar hanya bergantung padaku. Aku ingin membuatnya hanya meminum obat dariku dan melakukan apapun yang aku perintahkan. Itu bukan loyalitas, melainkan obsesi dan kegilaan yang terpelintir. 2 hari kemudian, di depan gerbang utama Nusantara Group, di tengah kilatan puluhan kamera, Rizky Adiguna yang kedua tangannya diborgol dimasukkan ke dalam mobil polisi. Penampilannya yang terikat tali sungguh menyedihkan. Sesaat sebelum masuk mobil, Rizky menoleh dan menatap tajam Kirana, "Gau, anak sialan." Terdengar suara geraman giginya, tapi Kirana tidak bergeming sedikit pun. Yang terdengar hanyalah napas kasar seorang pecundang. Mobil polisi melaju dengan sirene yang meraung-raung.
Sampai suara itu benar-benar hilang, Kirana tetap berdiri di tempatnya. Air mata panas mengalir tanpa suara dari mata jernih Kirana. Ia menatap langit dan berbisik dalam hati. Ayah, ibu, kalian lihat, sekarang beristirahatlah dengan tenang. Aku sudah mengungkap semuanya. Ayah, aku sudah menepati janjiku. Langit setelah hujan cerah luar biasa dan sinar matahari yang lama tak terlihat memeluk hangat wajah Kirana. Dunia ini tidak selalu seperti yang terlihat. Terkadang hati yang tulus dapat menemukan kebenaran yang tak terlihat. Perang Kirana, sang saksi tak terlihat berusia 12 tahun berakhir dengan kemenangan yang sunyi. Sebulan telah berlalu. Di ruang periksa RSUI, dokter tersenyum cerah sambil melihat rekam medis. Nek, selamat ya. Fungsi paru-paru dan jantung nenek membaik luar biasa. Sudah boleh pulang. Benarkah dok? Aduh, terima kasih banyak dok. Nenek Lastri memegang tangan dokter dan terus membungkuk. Wajah Kirana di sampingnya juga dihiasi senyum lega. Suara batuk yang menyiksa dan napas serak itu kini tak terdengar lagi. Tempat mereka kembali setelah pemeriksaan bukanlah bangsal berisi 6 orang yang ramai, melainkan ruang VIP yang tenang. Saat jendela dibuka, sinar matahari hangat dan aroma angin segar memenuhi ruangan. Kirana duduk di tepi ranjang, menggenggam erat tangan neneknya dan menajamkan telinganya. Mesin monitor jantung berbunyi dengan ritme yang sangat teratur dan tenang. Bukan lagi suara tak beraturan yang mengkhawatirkan seperti dulu. Kirana, nenek serasa hidup kembali. Rasanya seperti lahir lagi. Ya nek, napas nenek terdengar sangat lega. Saat itu juga dari ujung koridor terdengar suara sepatu yang akrab, pelan namun mantap. Langkahnya tidak lagi terseret-seret seperti dulu, melainkan jauh lebih ringan. Hanya dari suara langkahnya, Kirana langsung tahu, oh Bapak Direktur, neneknya kaget menatap pintu. Terdengar ketukan sopan, dan pintu terbuka. Haryo Wibowo masuk. Mengenakan setelan rapi, di tangannya ada sekeranjang besar buah-buahan. Selamat pagi Nek, pemeriksaannya lancar, bagaimana kondisi Ibu? Haryo membungkuk dengan sangat hormat. Aduh, Bapak Direktur datang. Berkat Bapak, saya bisa sehat lagi. Neneknya buru-buru hendak turun dari ranjang, tapi Haryo segera mendekat dan menahannya. Tidak usah Bu, silakan duduk. Saya datang untuk meminta maaf. Haryo Wibowo meletakkan keranjang buah dan berdiri di depan Kirana dan neneknya. Lalu ia membungkuk dalam-dalam 90 derajat. Di dalam ruangan hanya ada keheningan berat dan suara napas Haryo yang sedikit terengah. Saya minta maaf pada almarhum Budi Santoso dan Ibu Ratna, suara Haryo bergetar basah. Karena kebodohan dan kebutaan saya tidak bisa melindungi orang yang paling setia di sisi saya. Saya hidup tanpa tahu apa-apa setelah mereka pergi dengan begitu tragis. Saya benar-benar minta maaf. Seorang konglomerat besar berlutut dan menunduk di depan seorang nenek dan anak kecil. Air mata yang ditahan nenek Lastri akhirnya mengalir. Bapak Direktur angkat kepala Bapak, sekarang semuanya sudah terungkap. Budi kami di surga pasti melihatnya. Tidak Bu, ini salah saya. Dosa yang tak akan tertebus seumur hidup. Saat Haryo mengangkat kepalanya, matanya juga merah. Saat itu, dari TV di dinding terdengar musik berita kilat, berita terkini. Pagi ini, Nusantara Group merilis pernyataan permintaan maaf resmi terkait almarhum Budi Santoso, mantan Kepala Tim Keamanan. Suara jernih, pembawa berita menggema di ruangan. Hasil penyelidikan polisi menyimpulkan bahwa almarhum adalah korban fitnah saat menyelidiki kasus korupsi internal. Nusantara Group menyatakan akan memulihkan nama baik almarhum dan memberikan kompensasi resmi kepada keluarga yang ditinggalkan. Telinga Kirana menajam. Nama ayahnya, Budi Santoso, disebut kembali di depan seluruh dunia. Bukan lagi sebagai penggelap dana, melainkan sebagai pelapor pelanggaran yang berani dan kepala keamanan yang setia. Ayah, air mata panas menetes di pipi Kirana, beban di hatinya seolah mencair. Haryo Wibowo mendekat dan meletakkan tangannya di bahu kecil Kirana. Tangan yang besar dan hangat. Kirana, terima kasih. Berkatmu, aku selamat. Dan berkatmu nama baik ayahmu pulih. Haryo berlutut, menyejajarkan matanya dengan Kirana. Ayahmu telah membuka mataku. Sekarang giliranku untuk membalas budi. Aku sudah menghubungi dokter mata terbaik di dunia. Matamu mungkin tidak bisa sembuh total,
Tapi aku akan bertanggung jawab sampai kau bisa melihat jauh lebih baik dari sekarang. Mari kita coba. Kirana menatap Haryo di balik pandangannya yang kabur dan tersenyum cerah. Terima kasih Pak Direktur. Sinar matahari yang masuk dari jendela memeluk mereka bertiga dengan hangat. Napas lega neneknya, suara tulus Haryo, dan nama terhormat ayahnya dari TV. Bagi Kirana, semua suara itu terdengar seperti musik terindah di dunia. Setelah melewati terowongan gelap yang panjang, musim semi yang sesungguhnya akhirnya tiba. 3 bulan berlalu, di Poliklinik Mata RSUI, Kirana duduk di depan alat periksa besar, menatap tegang ke lensa. Dengan suara mesin, dokter menyinari matanya. Kirana lihat panah di depan, terlihat Kirana mengedipkan matanya. Dulu yang ada hanya kegelapan, tapi sekarang berbeda. Iya, kabur tapi terlihat. Arah kiri, bagus. Yang ini kanan. Dan yang itu sepertinya warna merah. Dokter menulis di rekam medis dengan suara sangat gembira. Ini keajaiban. Pengobatan obat baru ini sangat efektif. Mungkin tidak akan sembuh total, tapi untuk kehidupan sehari-hari tidak akan ada masalah. Senyum cerah merekah di wajah Kirana. Meskipun belum bisa membaca tulisan dengan jelas, bisa melihat garis wajah orang-orang yang ia cintai sudah merupakan keajaiban baginya. Selesai pemeriksaan, saat keluar ke koridor, terdengar suara langkah kaki yang ringan dan ceria dari kejauhan. Bukan lagi langkah berat yang terseret-seret. Hanya dengan mendengarnya, Kirana tersenyum lebar dan menoleh. Bapak Direktur sudah datang, Haryo Wibowo. Berjalan tegap tanpa tongkat, ia mengelus kepala Kirana. Ya, pemeriksaannya lancar? Iya Pak. Kata dokter sudah jauh lebih baik, sekarang saya bisa lihat warna. Syukurlah, benar-benar syukurlah. Tubuhku juga sudah sangat sehat. Kirana menajamkan telinganya. Napas Haryo memang sudah sangat lega. Suara batuk dan napas yang terputus-putus saat bicara telah hilang sama sekali. Napas Bapak benar-benar membaik. Beda sekali dengan dulu. Tentu saja, ini semua berkat-Mu. Kau yang menyelamatkanku. Haryo memegang tangan Kirana dan melanjutkan dengan tulus. Oh ya, Kirana, ada kabar baik. Kabar baik apa Pak? Perusahaan kita membuat program beasiswa baru. Namanya Beasiswa Integritas Budi Santoso. Apa? Untuk mengenang ayahmu, kita akan membantu siswa-siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu yang jujur. Hati Kirana menghangat. Nama ayahnya terlahir kembali sebagai nama yang paling terhormat. Dan penerima beasiswa pertama adalah kamu. Saya, ya, jangan khawatir soal biaya sekolah atau hidup. Belajarlah sesukamu. Itu keinginan ayahmu dan juga keinginanku. Haryo berhenti sejenak, lalu menambahkan, dan aku sudah menyiapkan sebuah apartemen untukmu dan nenekmu. Tinggalkan kamar kontrakan sempit itu dan pindahlah ke rumah yang bersih dan luas. Kirana ragu sejenak, lalu berkata, hati-hati Bapak Direktur, terima kasih banyak. Tapi, kenapa? Saya ingin tinggal di kamar kontrakan itu sedikit lebih lama. Haryo tampak terkejut. Kenapa? Di sana kan sempit dan tidak nyaman. Rumah itu adalah tempat terakhir saya tinggal bersama ayah dan ibu. Bau dan suaranya terasa paling dekat dengan ayah. Untuk sementara, saya ingin merasakan kenangan itu sedikit lebih lama. Haryo terdiam sejenak, lalu mengangguk dan tersenyum. Ya, siapa yang bisa melarang bakti seorang anak? Baiklah, lakukan sesukamu sampai hatimu tenang. Tapi kapanpun kau butuh, katakan saja. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Air mata kebahagiaan mengalir dari mata jernih Kirana. Beberapa hari kemudian, Kirana dan neneknya kembali ke kamar kontrakan. Meskipun menolak apartemen bagus dan kembali ke rumah tua, entah kenapa rasanya lebih nyaman. Nek, malam ini makan apa? Hari ini nenek masakkan apa saja yang cucu nenek mau. Aku paling suka sayur lodeh buatan nenek. Mereka berdua makan berhadapan di meja kecil. Bukan lagi makan terburu-buru karena khawatir biaya rumah sakit. Suara sayur yang mendidih, suara sendok yang beradu. Semuanya terasa damai. Selesai mencuci piring, Kirana duduk di meja belajarnya. Ia membuka laci, buku catatan usang peninggalan ayahnya masih di sana. Kirana mengeluarkannya, memeluknya di dada, lalu mengelusnya tanpa membuka. Ayah, semua yang ayah ajarkan sekarang sudah ada di hatiku. Buku catatan itu kembali ke dalam laci. Saat keluar untuk mencari angin, terlihat kerlip lampu kota yang kabur namun indah.
Ia memejamkan mata dan menajamkan telinga. Dari timur, tercium bau roti panggang dan suara oven. Dari barat, suara mesin bus yang bersemangat. Di depan warung, suara orang-orang tertawa. Dulu semua suara ini terdengar bising dan menakutkan. Tapi sekarang berbeda. Itu adalah suara kehidupan, suara keseharian orang-orang yang hangat. Aku masih belum bisa melihat dunia dengan jelas. Tapi aku tidak takut lagi. Sekarang aku mengerti cara melihat yang ayah ajarkan. Bukan hanya dengan mata, tapi dengan telinga, hidung, dan hati. Dunia yang dilihat dengan cara itu jauh lebih hangat. Kirana, dingin. Cepat masuk. Iya, Nek. Sebentar lagi. Kirana tersenyum lebar dan masuk ke dalam rumah. Setahun kemudian, di suatu hari musim semi yang cerah, di aula utama Nusantara Group, banyak orang berkumpul. Kirana dengan seragam sekolah yang rapi berdiri di depan mikrofon di tengah panggung. Hari ini adalah upacara penganugerahan beasiswa Budi Santoso yang pertama. Penglihatan saya tidak sempurna. Aula menjadi hening. Tapi saya bisa mendengar dan saya bisa merasakan suara Kirana semakin bertenaga. Cara melihat dunia tidak hanya satu. Kita bisa melihat dengan telinga, dengan hidung, dan yang terpenting dengan hati yang tulus. Di barisan depan Haryo Wibowo bertepuk tangan dengan senyum bangga. Di sampingnya Nenek Lastri menyeka air mata sambil mengangguk, ayah saya yang mengajarkan itu. Dan dengan cara itu saya menemukan kebenaran yang tersembunyi. Anda semua juga bisa. Meskipun sedikit berbeda dari yang lain, lihatlah dunia dengan cara Anda sendiri. Maka kebenaran yang tak terlihat akan menjadi terlihat. Tepuk tangan meriah, membahana, dan semua orang berdiri memberikan penghormatan pada Kirana. Sore harinya, Kirana berdiri di dekat jendela kamar kontrakannya dan membukanya lebar-lebar. Angin musim semi yang segar menyapu pipinya. Ayah, ibu, kalian lihat kan? Aku baik-baik saja kan? Angin berembus lembut seolah menjawab, dunia ini tidak selalu seperti yang terlihat. Terkadang hati yang tulus dapat menemukan kebenaran yang tak terlihat. Itulah hadiah yang ditinggalkan oleh Kirana, sang saksi tak terlihat berusia 12 tahun, langkah beraninya terus berlanjut, bahkan hingga saat ini.